Ketegangan geopolitik dunia termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel dan Iran memicu kekhawatiran baru terhadap stabilitas ekonomi dan energi global. Gangguan di Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia memicu lonjakan harga energi global hingga menembus 100 barrel US dollar per barrel. Dampaknya tidak hanya terasa pada harga BBM, tapi juga mulai merembet ke inflasi, biaya produksi, hingga aktivitas sosial masyarakat. Belum lagi kenaikan harga produk turunan minyak seperti pupuk yang dibutuhkan di sektor pangan juga bersiap mengalami lonjakan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sanggupkah kita bertahan di tengah gejolak krisis energi dan pangan? Telah hadir di studio Abra Talatov, ekonom Indef. Selamat pagi Mas Abra. Selamat pagi Mas Yudi. Ya ini masih membahas mengenai energi. Iya. Kalau kita bicara harga minyak masih terus di atas 100 barrel dan ini di luar daripada harga minyak yang sudah ditetapkan di era APBN pemerintah sendiri di 2026. Iya. Yang saya baca nih Mas, kalau naik $1 ini akan membebani APBN sekitar 6,8 triliun. Iya. Tapi pemerintah mengatakan tidak akan ada pencabutan subsidi untuk masyarakat menengah ke bawah karena itu bagian dari kebutuhan. Tapi yang menarik adalah dengan ratusan triliun yang pastinya akan dikucurkan untuk menombok ini ya Mas. Ya, seperti apa sebenarnya kondisi kita? Ya Mas, jadi tentu kita harus terus melihat perkembangan geopolitik dunia saat ini karena lagi-lagi persoalan gejolak harga ini variabel yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah, sehingga pemerintah memang hanya bisa menyandarkan terhadap bantalan yang kita miliki dari sisi fiskal. Nah maka keyakinan pemerintah bahwa tidak akan melakukan penyesuaian harga BBM subsidi sampai akhir tahun itu pun dengan adanya asumsi yang sangat rigid, yaitu ACP ataupun nilai harga minyak mentah itu di bawah $100 per barrel rata-rata sampai akhir tahun. Memang realisasi sampai bulan Maret kemarin ya rata-rata harga minyak mentah kita di sekitaran $70 per barrel, artinya masih relatif aman. Tetapi kan sekarang nih dalam satu minggu terakhir tadi saya cek untuk minyak jenis Brent sudah kembali menyentuh $110 per barrel. Artinya ini sudah melampaui asumsi yang dibuat pemerintah tadi mengenai skenario ketika APBN kita sanggup menanggung. Sudah melampaui lebih dari 50% di atas ICP. Dari sisi fiskal dalam jangka pendek memang cukup rasional kita melihat adanya kapasitas fiskal kita untuk bisa mengabsorb ya resiko kenaikan harga minyak mentah. Tapi perlu diingat bahwa resiko terhadap fiskal ini bukan hanya dari variabel harga minyak mentah, tetapi juga ada variabel lain yang penting, yaitu pertama nilai tukar rupiah yang saat ini kita tahu sudah mengalami tekanan juga, bahkan sempat menyentuh 17.300. Yang kedua juga ada variabel impor volume impor BBM. Nah jadi ini kan kebutuhan kita sebagai net oil importer sekitar 1,1 juta barrel per hari, ini juga ada resiko tersendiri ketika ya masyarakat khususnya yang konsumen non subsidi ini ada potensi beralih untuk membeli BBM subsidi karena tadi ada disparitas harga yang semakin tinggi. Kita tahu kemarin di tengah bulan April seluruh badan usaha BBM itu sudah melakukan koreksi harga. Bahkan untuk jenis misalnya Dex dan juga Dex Lite kenaikannya sampai 68%, termasuk juga Pertamina Pertamax Turbo naik sekitar 60%. Jadi itu juga akan ada risiko memberikan tekanan kepada kelas menengah, sehingga kelas menengah ini yang mungkin cukup sensitif terhadap perubahan harga akan beralih ke BBM subsidi. Nah, ketika kuota BBM subsidi ini tadi, misalnya yang Pertalite itu kuotanya tahun ini sekitar 29 juta liter, kemudian juga solar sekitar 8 juta, itu juga sekitar 16 juta solar, itu berpotensi akan over kuota karena terjadi shifting. Jadi saya pikir kita tidak boleh, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan asumsi dari ICP saja, tapi juga perlu dipastikan agar stabilitas nilai tukar rupiah juga ini terjaga. Dengan beberapa kompleksitas tadi yang Anda utarakan, stabilitas rupiah, ICP yang juga tidak menjadi barometer untuk menentukan harga minyak, pemerintah baru-baru ini Menkyu mengatakan kita dalam survival mode atau kita metode bertahan seperti itu ya Mas Yana. Di sisi lain ini tidak perlu disikapi berlebihan karena sebenarnya pemerintah sudah punya sejumlah alternatif kebijakan-kebijakan yang akan bisa membantu perekonomian kita jauh lebih baik. Tetapi jadi pertanyaan adalah apakah sebenarnya ini adalah bentuk memang wujud asli dari kondisi perekonomian Indonesia saat ini, sehingga retorika bahasa-bahasa narasi yang begitu berbunga-bunga ini harusnya sudah dari awal diucapkan. Ya, mungkin dari POV pemerintah hal itu penting dilakukan untuk memberikan
keyakinan ya terhadap masyarakat dan juga terhadap investor bahwa pemerintah ingin menunjukkan bukan semata-mata fiskal ini kita resilience atau memang punya bantalan untuk mengabsorb tadi adanya potensi tambahan subsidi, tetapi juga pemerintah saya membacanya ingin mengirim sinyal ke depan ini survival mode ini dibaca sebagai langkah yang lebih ketat lagi, pengelolaan fiskal kita yang lebih disiplin dalam konteks adalah bukan hanya melakukan efisiensi, tetapi juga memantau belanja-belanja pemerintah yang lebih tepat sasaran dan efektif. Jadi inefisiensi itu harus bisa terwujud ya dalam tata kelola fiskal kita ke depan, termasuk juga tidak ragu-ragu untuk melakukan pemangkasan belanja yang dianggap memang tidak punya multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, saya pikir itu menjadi sinyal tegas ya yang semestinya itu harus juga konsisten nanti ketika memang terjadi efisiensi dan realokasi untuk tambahan subsidi energi, juga di pos belanja-belanja lain yang tadi sifatnya tidak berdampak itu harus berani dilakukan pemangkasan ataupun bahkan realokasi. Sekarang ini kan pemerintah sejauh ini sudah mengidentifikasi kurang lebih ada 120 triliun rupiah untuk berjaga-jaga untuk kebutuhan tambahan subsidi dan kompensasi energi. Nah, kalau dalam simulasi sederhana tadi misalkan setiap kenaikan $1 per barrel ICP ada potensi tambahan subsidi itu sekitar 6,8 triliun. Artinya kalau misalnya ada kenaikan $30, sekarang kan kurang lebih di atas 100. Kurang lebih butuh 200 triliun. Itu baru dari sisi parameter ICP, belum kurs dan juga volume impor. Jadi 200 triliun ya dengan tadi 120 triliun itu masih relatif masih belum memadai. Tetapi kita dengar kan Pak Purbaya juga cukup confident bahwa kita punya dana SAL yang mencapai 420 triliun. Itu juga bisa menjadi opsi untuk digunakan sewaktu-waktu jika ada kebutuhan tambahan untuk subsidi tadi yang misalnya saya katakan tadi minimal 200 triliun kebutuhan tambahan ketika ICP di level $100. Ya, dengan tadi pertimbangan dolar yang meningkat, kemudian juga kebutuhan subsidi ternyata banyak dipergunakan oleh pihak-pihak yang seharusnya tidak tepat sasaran. Nah, menarik nih sedikit terkait dengan laporan terbaru dari Eye on the Market yang diterbitkan oleh JP Morgan Asset mengatakan kita ini di Indonesia nih Mas ya, The Global Energy Shock of 2026 kita dirilis 2026 tanggal 21 Maret mengatakan Indonesia ini masuk peringkat kedua sebagai negara paling tahan terhadap guncangan energi global. Nah, apakah Anda setuju dengan ini ataukah ini hanya kembali lagi retorika yang memang sedikit banyak tidak melihat variabel-variabel lain? Apakah memang kondisi ini menjadi suatu blessing buat kita? Ya sebetulnya penilaian JP Morgan terhadap ketahanan energi kita sebetulnya kan dilihat dari berbagai dimensi. Jadi secara objektif memang harus kita akui ketergantungan impor migas kita khususnya memang relatif lebih kecil dibandingkan negara-negara lain. Kita untuk konteks impor migas dari Timur Tengah itu hanya 15%. Nah, selain memang masih ada kebutuhan impor energi dari migas dari luar, sebetulnya kan kita punya potensi supply dari dalam negeri, khususnya adalah batu bara ya. Dan ini yang menjadi salah satu landasan kenapa kita dianggap lebih resilience. Karena di sektor ketenaga listrikan mau tidak mau suka tidak suka kita memang masih cukup diuntungkan dengan sumber daya batu bara kita yang melimpah. Di tengah sekarang juga negara-negara lain akhirnya mencoba melakukan reaktivasi kembali pembangkit batu baranya, bahkan juga menambah kapasitas produksinya untuk batu bara, tapi kita punya salah satunya sumber dari domestik, termasuk juga adanya potensi diversifikasi energi, misalkan dengan sekarang pemerintah kan sedang merencanakan untuk mendorong peningkatan biofuel menjadi B50 nanti diimplementasikan di 1 Juli. Itu juga menjadi salah satu keuntungan kita juga ketika kita punya sumber daya ya untuk sumber BBM nabati dari dalam negeri dan juga sumber-sumber energi alternatif lain yang kita memiliki kapasitas untuk bisa melakukan shifting dari migas. Iya, kalau saya bicara mengenai batu bara ini Kementerian SDM di 2025 mencapai 790 juta ton ya Mas ya. Tapi meskipun turun nih 5,5% dibandingkan 2024. Tadi yang menarik juga terkait dengan CPO di 2025 mencapai 51,6 juta ton, naik 7,5%. Sebenarnya dengan potensi ini kita bisa mendapatkan windfall dari harga-harga komoditi yang naik cukup signifikan. Lalu seperti apa nih strategi marketing yang tepat sehingga kita juga bisa
terus resilient dengan kondisi harga minyak dunia yang meningkat signifikan? Ya, jadi sebelum pecahnya konflik di Timur Tengah di bulan Februari, sebetulnya kan pemerintah juga sudah membaca arah tren harga komoditas mineral dan pertambangan di tahun lalu ya, karena memang ada tren penurunan. Makanya keputusan di awal tahun adalah ingin melakukan pemangkasan kuota ekspor, ya RKAB perusahaan-perusahaan pertambangan tadi direvisi kembali dengan tujuan supaya harganya ini mengalami kenaikan. Nah, dengan adanya revisi ataupun penurunan kuota ekspor. Dan kemudian kedua di tengah adanya gejolak di Timur Tengah juga ini menambah adanya potensi memang terjadinya ribuan harga mineral tadi dan juga pertambangan tadi. Dan lagi-lagi potensi kita akan mendapatkan revenue khususnya PNBP ya dari pertambangan dan mineral itu memang itu juga menjadi variabel lain yang pemerintah yakini itu bisa memperkecil lah adanya defisit fiskal kita. Jadi sisi belanja ada potensi tambahan subsidi dan kompensasi, tapi di sisi penerimaan pemerintah memiliki keyakinan adanya potensi tambahan windfall tax tadi dari sumber daya alam. Tetapi kan tentu kita tidak bisa hanya menyandarkan dari siklus jangka pendek. Ya, harusnya kan tidak berhenti di situ, tapi bagaimana pemerintah juga harus fokus konsisten mendorong penciptaan nilai tambah. Artinya program hilirisasi ini juga harus berlanjut dan harus konsisten. Jangan sampai nanti di tengah jalan ketika harga sumber daya alam ini mengalami lonjakan harga, kemudian kembali terlena sehingga yang di dalam negerinya kembali tidak diurus lagi ataupun gagal fokus lagi gitu. Nah, salah satu yang sekarang menjadi pertimbangan pemerintah ya untuk mengurangi resiko energi adalah membangun industri gasifikasi batubara ataupun DME. Nah, DME ini saya pikir ini momentum yang tepat juga ketika memang pemerintah ya bisa meyakinkan ya perusahaan-perusahaan global yang memang sudah mature dan juga punya pengalaman untuk mengkonversi batubara menjadi gas tadi, itu nanti memang bisa diimplementasikan di Indonesia dengan berbagai tantangan yang ada. Saya pikir ini menjadi salah satu potensi kita untuk memanfaatkan sumber daya alam agar nilai tambahnya lebih banyak dirasakan di dalam negeri. Ya, terakhir Mas, kalau kita bicara optimisme ya, dengan beberapa tadi variabel yang Anda utarakan, pemerintah sepertinya tidak boleh main-main mengenai hal ini. Terutama kalau kita bicara pangan tadi ya, pupuk, hampir 2 juta metrik ton produksi urea global ini 3% dari laut kawasan Timur Tengah hilang dalam perang di Selat Hormuz. Lalu berdampak pasti ya terhadap nitrogen, urea, dan juga pastinya pangan di tanah air. Salah satu hal yang mungkin juga harus kita pikirkan ke depannya adalah terkait dengan ketahanan pangan. Bagaimana Anda melihat seperti ini, Mas? Ya, persoalan pangan juga pasti tidak akan luput dari risiko yang akan kita hadapi. Jadi bukan hanya semata-mata tadi adanya kenaikan harga bahan baku untuk pupuk, tetapi juga sebagian komoditas pangan kan kita juga masih cukup bergantung dari luar. Ya, memang untuk bicara komoditas beras, ya pemerintah sudah mengklaim terjadi rekor ya. Surplus yang besar gitu kan sampai 5 juta ton. Memang untuk konteks beras bisa dianggap aman, tapi kan untuk produk-produk pertanian yang lain ya apalagi di tahun ini kita akan menghadapi cuaca ekstrim ya, krisis Godzilla, itu juga ada potensi terjadinya gagal panen di berbagai kawasan Indonesia. Nah, itu berpotensi tadi akan mendisrupsi produksi entah itu perpangan, kemudian hortikultura dan juga perkebunan, itu juga harus diantisipasi. Artinya inflasi volatile food ya di bulan Maret aja sudah mencapai 4,2% kurang lebih. Artinya sudah di atas target inflasi nasional yang sebesar 3,5%. Apalagi nanti ditambah ketika disrupsi bahan baku pupuk ini berlanjut, kedua juga ada potensi ancaman kekeringan. Pastinya nanti akan bisa menyulut terjadinya inflasi pangan. Nah, kalau inflasi pangan ini bertemu dengan inflasi di sektor energi, ya karena sektor transportasi ini kan nanti akan terimbas kenaikan harga BBM non subsidi dan juga LPG non subsidi, ini akan ada double shock yang akan ditanggung oleh masyarakat. Jadi tekanan itu datang dari sektor energi dan dari sektor pangan. Belum lagi kita bicara tadi tantangan di sektor manufaktur, bahan bakunya mengalami kenaikan biaya energi dan juga biaya bahan baku, nanti masyarakat juga akan turut menanggung kenaikan harga barang-barang di dalam negeri. Jadi memang langkah-langkah mitigasi berupa pemberian insentif jangka pendek ya untuk biaya masuk, kemudian juga penghapusan PPN untuk sebagian sektor itu
rasional tapi dalam jangka pendek. Dan yang paling penting harus diukur ketika diberikan insentif apakah nanti memang bisa inflasinya relatif stabil. Artinya daya beli masyarakat tertolong. Jangan sampai pemerintah sudah bakar duit dengan memberikan insentif tapi harga-harga tidak bisa dijinakkan. Jadi justru kerugiannya kita dua kali. Terjadi potensial dari revenue-nya kita berkurang, tapi daya beli masyarakat dan tidak tepat sasaran juga gitu Mas Yudi. Mas Abra, terima kasih sekali perbincangannya. Sama-sama Mas Yudi. Salam sehat selalu.